Nah, lantai layanan 24 jam ini tentunya semua, Pak. Semua aduan apapun itu, bahkan sampai mengusir, maksudnya mohon maaf, kadang-kadang binatang yang ditakuti warga pun ditelepon dan tetap kita layani, Pak. Jadi terlepas dari misalkan dari kebakaran, kecelakaan lalu lintas, kriminal, pohon-pohon tumbang juga Pak sering sekali, ya, kebencanaan, kegawat daruratan, bahkan ini semua terintegrasi dengan layanan kesehatan, yaitu memfasilitasi juga ambulan gratis dan layanan kedaruratan kesehatan lainnya 24 jam Pak. Jadi tidak, apa maksudnya, kan mungkin ada layanan 24 jam itu kita tempatkan satu tempat. Nah, kalau ini lebih ada tetap satu tempat, tetapi untuk layanan kesehatan itu langsung terintegrasi, Pak. Langsung terintegrasi, langsung meluncur melalui di kelurahan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara, untuk itu memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan menyusul buku sebelumnya yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Bapak Fairit Nafarin, sarjana ekonomi. Beliau adalah wali kota Palangkaraya. Usianya masih muda, lahir di Banjarmasin 28 Agustus 1985. Apa kabar Pak Fairit? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat. Iya, terima kasih. Mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, kemudian aktif di bidang politik, dan saat ini menjadi wali kota Palangkaraya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang yang sama-sama kita hormati. Mungkin kalau ceritanya itu cukup panjang Pak, cukup panjang. Tetapi yang pastinya saya hadir ada seperti saat ini adalah juga itu adalah buah hasil dari Universitas Diponegoro, dan itu harus saya akui. Jadi Pak Bambang, mungkin sebelumnya saya mohon maaf dulu ya sebesar-besarnya kepada seluruh, mungkin ada dulu dosen, kemudian mungkin dekan, sampai dengan Pak Rektor almarhum, ya, bahwa selama kuliah dulu masih sering merepotkan. Jadi Pak Bambang izin bahwa selama di kuliah dulu, jadi sebenarnya saya orang yang pertama-tama tidak terlalu menyukai semacam politik dan organisasi. Nah, tetapi tanpa disadari setelah saya lulus kuliah, ternyata ya jiwa-jiwa organisasi dan politik tersebut sudah terbentuk dan terbina pada saat kuliah. Apa disadari Pak? Jadi setelah lulus baru saya menyadari. Jadi dulu pada saat kuliah ya saya mahasiswa standar lah Pak, mahasiswa standar yang juga kadang-kadang
ya bersosialisasi dan juga kadang-kadang ya masuk kuliah dan juga mengerjakan tugas dan kewajiban. Nah, tetapi yang paling penting mungkin menurut saya adalah bahwa disinilah tempatnya ya baik saya bagaimana bertugas ataupun mengemban tanggung jawab dulu. Tanggung jawab yang pada saat itu memang dititipkan juga oleh orang tua, tetapi di situ juga sekaligus bahwa bagaimana kita untuk bisa bersosialisasi. Nah, bersosialisasi. Jadi di kampus Universitas Diponegoro tersebutlah saya tahu yang namanya organisasi, kemudian bersosialisasi dengan teman-teman, nah, kemudian juga bagaimana juga bahwa memahami saya ini memiliki tanggung jawab, ya, yaitu harus lulus pada saat itu adalah untuk menjadi sarjana. Nah, jadi berangkat dari situlah sebenarnya yang saya katakan di awal bahwa saya ada sekarang ini sangat-sangat pengaruh ataupun imbasnya dari Universitas Diponegoro itu ya sangat besar, luar biasa. Jadi dari mahasiswa universitas yang biasa-biasa saja, tetapi karena sering berteman, bersosialisasi di Fakultas Ekonomi khususnya, tapi pada saat itu teman saya tidak hanya di Fakultas Ekonomi, Pak Bambang, banyak. Ada Fakultas Hukum, Kedokteran, dan juga teknik, ya berbagai fisip itu di Universitas Diponegoro. Nah, tetapi juga bagaimana kita untuk bukan dituntut, tetapi bagaimana mempertanggungjawabkan kewajiban kita, yaitu adalah pada saat itu mengenyam dunia pendidikan. Mungkin seperti itu, Pak, pengalaman. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro, kobarkan di dada, kita bekerja keras. Waktu kuliah di Undip sudah suka balap atau belum? Jadi sebelum pada saat SMA Pak memang saya menyukai balap pada saat balap motor. Bahkan dulu sempat ikut semacam, kalau sekarang ini porprov Pak ya, porprov itu juga sempat memberikan medali. Nah, pada saat kuliah karena orang tua waktu itu memang memesan tidak boleh Pak, tidak boleh lagi untuk mengikuti balap motor. Nah, tetapi pengertian saya pada saat itu adalah balap motor kan tidak diperboleh itu balap motor. Akhirnya pada saat kuliah saya tetap Pak, tapi balap mobil pada saat itu. Ya namanya masih jiwa muda Pak. Tapi disitulah Pak, maksudnya bagaimana kita berteman dan juga mengenyam pendidikan itu jadi satu, dan itu harus bisa dilaksanakan, dan itulah hasilnya bisa kemudian kelak bisa kita nikmati lah seperti itu. Iya. Nah, bagaimana tiba-tiba kemudian menjadi wali kota? Ya Pak, jadi pada saat lulus kuliah pada saat itu juga saya izin, memang ada bisnis dari orang tua pada saat itu, meneruskan dulu membantu orang tua meneruskan bisnis, itu khususnya di perkebunan Pak, di perkebunan. Tetapi sambil pada saat itu saya masuk organisasi dan partai politik pada saat itu. Nah, lambat laun hati semacam seperti saya kok kayaknya lebih condong ke politik, ke organisasi daripada di bisnis ini. Nah, mulai dari situlah Pak, sebenarnya saya sadari bahwa pada saat kuliah Pak terutama, jadi saya ini kan dulu di rumah Pak, jadi di rumah ini ada 4 orang pada saat itu. Saya mengajak teman-teman kampus, jadi saya supaya mengatur ritme, boleh pada saat di luar kampus saya berteman dengan di luar lingkungan kampus, tetapi kembali ke rumah saya lingkungan kampus Pak. Jadi teman-teman di kampus. Nah, salah satunya juga pada saat itu banyak yang aktif di BEM. Ya, bagaimana rata-rata teman saya di rumah itu adalah yang aktif di BEM. Jadi secara saya tidak sadari saya sebenarnya sudah minat itu Pak. Tetapi hanya mungkin pada saat itu tidak, pada saat kuliah memang belum mengetahui itu. Nah, setelah yang lulus kuliah tadi saya bicarakan, dan saya dengan seizin orang tua juga Pak Bambang, seizin dengan orang tua bahwa pada saat itu saya kayaknya lebih cocok. Jadi sudah
di dunia bisnis sudah menjalani, di organisasi dan politik juga menjalani. Saya dari bawah, Pak. Organisasi dari bawah, partai politik pun dari pengurus organisasi, Pak, dari bawah. Nah, setelah itu saya izin, bahwa saya keluar, Pak, pada saat itu keluar di perusahaan. Jadi hanya diberikan semacam bekal dari orang tua. Nah ini ya sudah, kalau kamu memang di politik, ini bekal kamu, silahkan dilaksanakan. Nah itulah awal kisah mula saya di perpolitikan, Pak. Jadi memang dari nol hingga aktif di organisasi dan akhirnya menjadi wali kota, Pak. Jadi menjadi wali kota pada tahun 2018 yang mana pada saat itu masih jarang, Pak. Masih jarang pemimpin-pemimpin muda. Mungkin yang di pilkada kita yang kemarin baru cukup banyak dan tantangannya cukup luar biasa, Pak. Karena ya maklum, karena masih muda pasti dipertanyakan kapasitas, ya kemampuan dan lain-lain. Nah disitulah semakin kita diberitakan dan tidak, tapi itu saya jadikan jadi alat pemicu semangat, Pak, seperti itu. Ya akhirnya terpilihlah menjadi wali kota, alhamdulillah seperti itu. Capai cita-cita, junjunglah tinggi Ponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, rakyat dari punah, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Iya, baik. Jadi wali kota pada usia muda, kemudian program-programnya juga sangat sangat milenial lah ya, itu smart environment, smart society dan smart ekonomi. Nah tentu ini akan mendapat respon yang kuat dari masyarakat, terutama kalangan muda. Nah setelah itu dipraktekkan, hasilnya seperti apa? Oke, deh. Jadi dalam menyusun visi dan misi pada saat itu, Pak Bambang, jadi saya sebelum 2 tahun sebelum aktif, sebelum kampanye dimulai, secara 2 tahun itu saya sudah sering sekali memang melakukan sosialisasi. Nah, salah satunya juga mendengarkan keluhan-keluhan warga. Maka dari itu visi dan misi ini terjabarkan dari hasil sosialisasi bersama-sama warga, dan pada saat itu entah ya secara tidak kebetulan kan, Pak, dengan COVID ini ada korelasinya lah seperti itu. Kita milenial seperti apa. Nah itulah dari situ terbentuk bagaimana pada saat itu saya mencoba, ya karena melihat Palangkaraya ini adalah salah satu kota terluas dan jumlah penduduk yang sedikit, ya bagaimana untuk merapikan ataupun dalam arti membuat smart city di kota ini. Smart city yang berarti tanda kutip maksud saya bukan suatu kota yang metropolitan, tetapi kota yang cerdas seperti itu, Pak. Kota yang cerdas, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa langsung dapat di lingkungan sekitar. Nah, itu mungkin seperti itu dulu, Pak. Nah, untuk pengakuan ataupun dan lain-lain tentu visi dan misi tertuang di RPJMD 5 tahun pemerintah Kota Palangkaraya, yang mana sebenarnya sampai dengan saat ini, ya saya mohon maaf bukan mengada-mengada, tetapi kami juga setiap tahun anggaran itu melakukan survei, Pak, melakukan survei kepuasan masyarakat, jadi agar benar-benar rinci, detail apa yang telah kita lakukan ini, apa dampaknya, apa outputnya, outcome-nya, bahkan bagaimana efektivitasnya, apakah benar-benar tepat sasaran. Nah untuk ini mungkin bisa saya terangkan bahwa hasil survei yang ada di pemerintah Kota Palangkaraya, kontribusi seperti sampai dengan saat ini data terakhir, Pak, tahun 2021 seperti kontribusi PDRB Kota Palangkaraya terhadap kontribusi PDRB Kota Palangkaraya terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah menduduki ataupun mendapatkan posisi tertinggi ketiga, Pak. Tertinggi ketiga pada saat itu yaitu 11,60%. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar ini tahun 2021, Pak, setelah kita dapat COVID 4,32%. Sehingga dan juga meningkatnya kualitas infrastruktur KPU-an tahun 2021 sebesar 64,46%. Nah,
Untuk kualitas pemukiman juga meningkat Pak di angka 60%, 67% kalau tidak salah. Jadi dengan meningkatnya infrastruktur tersebut ternyata juga menghasilkan ada korelasinya bahwa tingkat akses informasi masyarakat yaitu sebesar menjadi peningkatan menjadi 70%. Nah, jadi dengan meningkatnya informasi masyarakat tersebut, maka perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing seperti indeks pembangunan manusia di Kota Palangkaraya pada saat ini tinggi, yaitu di angka 80,82%. Dan juga derajat kesehatan masyarakat ataupun angka harapan hidup meningkat sebesar 73,24%. Kualitas pendidikan atau tingkat harapan lama sekolah ya pada saat ini hampir di angka 10%. Kemudian daya saing tenaga kerja ataupun tingkat pengangguran terbuka memang cukup tinggi Pak, karena pada saat COVID, jadi Kota Palangkaraya ini kan adalah ibu kota Kalimantan Tengah Pak. Jadi banyak orang berbondong-bondong ya seperti di Kota Semarang. Jadi banyak dari daerah berbondong-bondong datang ke Kota Palangkaraya, baik itu mengenyam pendidikan ataupun juga mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan di Kota Palangkaraya, karena salah satu yang mengkhususkan di Kota Palangkaraya ini biasanya Pak untuk masuk karena memang dari peraturan daerah yaitu harus adalah masyarakat Kota Palangkaraya. Akhirnya berubahlah mungkin administrasi kependudukan akhirnya tercatat jadi angka Palangkaraya. Nah, tercatat angka pengangguran Kota Palangkaraya. Nah, sementara secara instrumen kepuasan tadi Pak, kepuasan masyarakat atas program penyelenggaraan pelayanan yang ada di Kota Palangkaraya pada saat ini dan berdasarkan dimensi penanganan, pengaduan, saran dan masukan pun memiliki kinerja 3,22 dan indeks kepuasannya berjumlah 3,20. Nilai ini setara dengan mungkin kalau dipresentasikan adalah 80%. 80% yang artinya terhitung bagus untuk di mata masyarakat. Ini adalah data tahun 2021 Pak. Jadi supaya kita, dan itu tentu masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi maksud saya juga dengan data tersebutlah kita bisa menganalisis SWOT, akhirnya membuat keputusan untuk lebih tepat sasaran lagi. Nah, survei ini juga dilakukan untuk menanyakan kepuasan responden atas program-program tadi yang saya bilang dilaksanakan. Dalam survei ini program layanan yang dinilai sebanyak 27 jenis program dengan indeks kepuasan digunakan antara 1 sampai 4. Nah, hasilnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara keseluruhan atas kinerja layanan program pemerintah Kota Palangkaraya pada saat ini menunjukkan hasil yaitu tadi 3,31. Jadi secara umum ini menunjukkan bahwa ya kinerja pemerintah Kota Palangkaraya sudah cukup memuaskan dan masyarakat menilai juga layanan publik juga cukup baik, meskipun kinerja program lainnya perlu ditingkatkan karena masih ada bobot-bobot dan dari indeks yang masih relatif rendah dan juga belum memuaskan, kategori memuaskan. Seperti itu Pak kira-kira. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro, kobarkan di darat, kita bekerja berat. Palangkaraya ini kan kota tadi yang dikatakan ya, tadi kota yang luas tapi penduduknya sedikit, maka banyak yang berbondong-bondong ke situ. Berarti menjadi kota yang multi etnik dari berbagai suku datang itu. Bagaimana cara menjaga keharmonisan mereka ini? Kan dulu pernah punya pengalaman ada konflik yang sangat besar. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi Kota Palangkaraya itu kota terluas Pak Bambang di Indonesia
Ya itu kalau kita mungkin bercerita tetangga saja Pak, tetangga kami kan adalah kota Banjarmasin, itu luasan wilayahnya tidak sampai dengan 300 km persegi. Nah, tetapi untuk di kota Palangkaraya ini Pak 2.800 km persegi untuk cakupan luasnya. Dan dengan tipologi juga unik Pak, tipologinya perkotaan, perdesaan, dan hutan. Nah, tetapi tidak memiliki desa. Nah, pada saat ini memang tercatat bahwa penduduk Kota Palangkaraya itu ada di angka 298.000. 298.000, tetapi memang dengan pertumbuhan dalam 2 tahun terakhir pasca pandemi COVID-19 ini Pak, pertumbuhan penduduk di Kota Palangkaraya masuk ke kategori cepat. Sehingga diperkirakan tahun ataupun mungkin kita ambil contoh saat ini 30 kursi di DPRD, tetapi di 2024 nanti mungkin ada penambahan menjadi 35 kursi, Pak. Jadi kemungkinan di tahun depan secara tercatat, secara real itu ada sekitar 330.000 lah jumlah penduduknya. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya benar apa adanya, bahwa di sini kita sebenarnya ada yang namanya falsafah Huma Betang. Falsafah Huma Betang di mana setiap perilaku hidup itu menjadi pegangan pedoman, Pak. Setiap perilaku hidup itu menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi, serta taat pada hukum, baik hukum negara dan hukum adat. Nah, di sini kami memang memberdayakan, Pak. Memberdayakan seperti apa yang isu strategis di G20 adalah bagaimana mengkolaborasikan pemerintahan dan budaya. Dan kebudayaan, bahwa di sini kami memang akomodir ataupun mengikut sertakan juga Pak, bahwa pelaku kebudayaan ataupun yang ada masyarakat di Kota Palangkaraya ikut dalam proses pembangunan. Salah satunya Pak, di sini kan kami memiliki yang namanya Dewan Adat Dayak. Dewan Adat Dayak. Nah, Dewan Adat Dayak ini kalau di mungkin seperti Pacalang lah Pak kalau di Bali ya, dan kebetulan saya juga adalah ketua Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya. Nah, yang isinya adalah tadi yang saya sampaikan, ikut mensukseskan pembangunan di wilayahnya masing-masing, akomodir, dan juga sebagai pelaku juga Pak. Dan kemudian di FKUB kita itu juga cukup aktif. FKUB kami juga cukup aktif, tapi karena itu dan itu semua dilandasi oleh peraturan daerah. Semua itu dilandasi oleh peraturan daerah. Jadi salah satunya selain prinsip falsafah Huma Betang, tetapi kami juga merangkul, mengakomodir yaitu pelaku kebudayaan dan juga menjaga nilai-nilai budaya dengan melibatkan tadi organisasi Dewan Adat Dayak untuk ikut serta dalam proses pembangunan di Kota Palangkaraya. Jadi bagaimana hal ini juga merupakan perwujudan visi Kota Palangkaraya yang menjamin masyarakat Kota Palangkaraya berperilaku secara benar, tertib, dan teratur serta disiplin yang tinggi Pak, dan menjaga hubungan harmonis sesama antar umat manusia, dan menjadikan pengalaman di tahun sebelumnya pada saat itu konflik agar tidak terjadi. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Palangkaraya termasuk kota yang menurut saya masih cukup aman Pak, dan mudah-mudahan tidak ada lagi konflik-konflik di akan datang. Seperti itu Pak Bambang. Capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti yang paripurna, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Palangkaraya dulu pernah digadang-gadang untuk menjadi ibu kota negara. Apakah karena itu mungkin wilayahnya diberikan sangat luas, tetapi kemudian kan pemerintah memutuskan di Kalimantan Timur. Nah, apa harapan warga Palangkaraya terhadap ibu kota negara yang di Kalimantan Timur ini? Ya, terima kasih Pak Bambang. Benar Pak padanya, dulu bahkan saya sempat bolak-balik lah kira-kira begitu Pak, memberikan data Pak Presiden pada saat kunjungan ke sini juga dan lain-lain.
yaitu kita merapikan data-data dan diminta data-data dan disampaikan juga ke Bappenas pada saat itu, karena salah satu kandidat bahkan sampai dua antara Kota Palangkaraya dan PPU ya, seperti itu. Nah, tetapi pada saat itu mungkin penilaian Pak Presiden, tetapi yang perlu kita ketahui juga Pak, bahwa di sini memang ada Tugu Soekarno. Tugu Soekarno itu yang memang secara sejarahnya, secara historinya bahwa mengatakan dulu ya bahwa suatu saat Kota Palangkaraya ini akan menjadi ibu kota negara. Nah itu, disitulah. Tetapi mungkin ada kebijakan-kebijakan lain. Salah satunya juga karena di Kota Palangkaraya ini kan cukup luas dan khususnya di Kalimantan Tengah Pak ya. Tetapi Kota Palangkaraya struktur tadi Pak, tipologinya unik. Jadi kami di sini banyak lahan itu gambut ya Pak ya. Ada gambut, jadi salah satunya permasalahan itu apabila kebakaran hutan dan lahan seperti itu, dan juga untuk semacam misalkan pertanian ya, pertanian itu kita pasir Pak di kawasan. Nah, tetapi tentu yang kami harapkan di Kota Palangkaraya adalah sebagai penyangga ibu kota. Penyangga ibu kota yang mana Kalimantan Tengah juga Pak itu mendapatkan program strategis nasional, yaitu adalah food estate. Food estate ini ada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, yang mana aksesnya Pak. Jadi akses untuk menuju ke kabupaten tersebut tentu pintu masuknya adalah Kota Palangkaraya. Nah, ini di sini bahwa di food estate itu adalah tentang penyangga untuk perekonomian daerah. Hingga ya sebagai penyangga, mudah-mudahan kami memang sebagai penyangga ibu kota negara, baik di sektor saat ini sektor pertanian, dan mudah-mudahan tumbuh nanti sektor-sektor lainnya sehingga bisa ya ada memberikan dampak positif lah untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itulah kira-kira Pak. Mungkin juga infrastrukturnya Pak mungkin nanti bisa lebih baik lagi. Dan salah satu permasalahan di Kota Palangkaraya ini Pak, tidak memiliki pelabuhan. Kalau untuk ke pelabuhan itu terdekat adalah di Kabupaten Pulang Pisau, itu sekitar 90 km Pak. Sekitar 90 km. Nah, itu jadi salah satu salah satu kendala-kendala teknis pada saat itu, dan juga asupan air bersih Pak, asupan air bersih. Seperti itu. Nah, Pak Wali Kota ini kan punya program layanan publik selama 24 jam untuk melayani warga Kota Palangkaraya. Itu apa saja yang disiapkan? Oke. Jadi Pak, saya melihat setelah terbentuknya ya namanya call center 112 Pairit Umi Siaga. Nah, Pairit Umi Siaga. Oh ya, mohon maaf Pak Bambang, bahwa wakil wali kota pada saat ini Ibu Umi Mastika ini juga juga alumni Undip Pak, alumni Fakultas Hukum. Nah, orang Pati, orang Kajen. Nah, jadi setelah pada saat sebenarnya kan kita pada saat itu ada Satgas Pak ya, pada saat COVID. Nah, saya melihat kinerjanya cukup maksimal untuk melayani masyarakat secara 24 jam. Nah, sebenarnya saya teruskan saja, tetapi saya sinergikan, saya sinkronkan dengan dinas teknis terkait, maka diluncurkanlah pada saat itu diluncurkanlah layanan 24 jam. Nah, lantai layanan 24 jam ini tentunya semua aduan apapun itu, bahkan sampai mengusir, maksudnya mohon maaf, kadang-kadang binatang yang ditakuti warga pun ditelepon dan tetap kita layani Pak. Jadi terlepas dari misalkan dari kebakaran, kecelakaan lalu lintas, kriminal, pohon-pohon tumbang juga Pak sering sekali ya, kebencanaan, kegawat daruratan, bahkan ini semua terintegrasi dengan layanan kesehatan, yaitu memfasilitasi juga ambulan gratis dan layanan
kedaruratan kesehatan lainnya 24 jam Pak. Jadi tidak apa maksudnya kan mungkin ada layanan 24 jam itu kita tempatkan satu tempat. Nah, kalau ini lebih ada tetap satu tempat, tetapi untuk layanan kesehatan itu langsung terintegrasi Pak, langsung terintegrasi, langsung meluncur melalui di kelurahan masing-masing. Nah, ya mudah-mudahan ini maksudnya bisa karena saat ini Pak ya, saat ini setelah COVID terjadilah termasuk semacam mungkin inflasi daerah, mungkin dan juga kemungkinan seperti apa ekstrim tingkat kemiskinan dan lain-lain, tentu masyarakat nih sangat-sangat membutuhkan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu saya mencoba mempermudah apa birokrasi lah seperti itu Pak, birokrasi khususnya untuk memberikan ataupun mendapatkan pelayanan publik. Maka terbentuklah layanan 24 jam dan sampai saat ini mungkin itu terintegrasi semua Pak, dan data-data itu bisa dilihat dan memang juga kami konekkan dengan Span Lapor Pak. Span Lapor itu kan ada juga dari pemerintah pusat. Nah, seperti itu Pak kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, rakyat dari punah, mengabdi tanah pusaka, Ibu Indonesia. Baik, selain layanan 24 jam, menurut Pak Wali Kota, apalagi program-program yang mendapat apresiasi baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, misalnya dari pemerintah atasan, apakah pemerintah provinsi atau pemerintah pusat? Mungkin kalau apa program unggulan saya tadi hanya bahwa visi dan misi kami itu smart environment, smart society, akhirnya menjadikan apa kota cerdas gitu loh. Jadi kota cerdas, program-program unggulan tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan di RPJMD Pak. Tetapi saya lebih melihat sebenarnya secara jujur, mungkin begini Pak, secara jujur mungkin juga bahwa saya merasa visi dan misi saya ini sangat-sangat berkorelasi dengan pasca pandemi. Nah, entah pada saat penyusunan itu bagaimana kok bisa seperti itu Pak ya. Nah, tetapi yang sebenarnya secara jujur saya lakukan ini sebenarnya hanya ya kalau saya melihat itu hanya biasa-biasa saja Pak, hanya dasar menurut saya. Hanya dasar, tetapi saya memperbaiki bagaimana dari hulu ke hilirnya itu Pak. Jadi kita selalu berbicara ini kan hilir terus Pak. Nah, tapi melupakan hulunya. Hulunya ini maksudnya ya dari peraturan daerah dulu, kemudian dari pemerintahannya dulu. Nah, jadi kita mau hilirnya mungkin bagaimana kita mau hilirnya maksimal, tetapi hulunya ini belum terurus lah seperti itu Pak. Connect. Maka dari itu Pak, saya mencoba yang pertama kali pada saat itu saya terpilih itu adalah merapikan struktur organisasi. Membenahi juga mengevaluasi peraturan-peraturan daerah Pak, karena pada saat COVID dan sesudah COVID ini tentu berbeda Pak ya. Itu berbeda, akhirnya memberikan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang maksud saya ya baiklah pelaksanaan e-government sehingga tadi Pak ya bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Nah, jadi terciptalah setelah itu mungkin teknisnya terciptalah beberapa program-program, yang menurut saya tadi adalah sebenarnya saya lakukan hanya merapikan hulunya saja Pak. Nah, apalagi hulunya ini maksudnya di pemerintahan tersebut dan juga di peraturan daerah ini bisa lebih maksimal lagi. Wah, tentu hilirnya pasti akan luar biasa. Nah, maka saya maksudnya saya adalah bahwa saya percaya dan yakin bahwa apabila tadi pemerintahan ini melaksanakan e-government seperti secara maksimal, tentu tidak usah kita menunggu. Menurut saya tidak usah kita menunggu, apapun yang kita kerjakan pasti akan menghasilkan hasil output yang baik dan maksimal. Jadi semuanya mungkin unggulan Pak. Jadi kalau semuanya mungkin unggulan, jadi more pelayanan publik juga ada, kita more pelayanan publik itu juga ada, dan itulah menurut saya apa yang saya lakukan itu sebenarnya hanya biasa, tetapi semua yang kami lakukan masukkan adalah program-program unggulan. Seperti itu Pak.
Baik. Nah, Pak Wali tadi mengatakan bahwa Ibu Wakil Wali Kota itu juga lulusan Undip. Oke. Jadi saya bayangkan yang alumni Undip di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya atau di Kalimantan Selatan dan sebagainya ini cukup banyak. Nah, itu kenapa? Apakah karena lebih dekat atau seperti apa? Karena kok banyak yang kuliahnya di Undip. Ya, mungkin tambahan juga Pak Bambang, Ibu Gubernur, istri Kalimantan Tengah juga alumni Undip, Pak. Istri Gubernur Kalimantan Tengah juga alumni Undip. Jadi kalau dilihat kok bisa, saya pada saat itu kan begini Pak Bambang, bahwa pada saat itu kalau saya kan pada saat itu Bapak juga adalah mantan kepala daerah di Kabupaten Kota Waringin Barat kan. Pada saat itu saya lulus sekolah pun di Kota Waringin Barat. Pada saat itu memang kerjasama pemerintah, mungkin Pak, pemerintah dan juga pihak sekolah itu dengan universitas di Ponorogo. Tetapi sekali lagi Pak, bahwa memang seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi, bahwa akses masyarakat Kalimantan Tengah, mungkin saya menggambarkan dulu Pak, penduduk terbanyak hampir 70% di Kalimantan Tengah ini adalah di wilayah barat. Di wilayah barat, hampir 60% itu di wilayah barat. Nah, wilayah barat ini terdiri dari Kabupaten Sampit, Kabupaten Kota Waringin Barat, Pangkalamun tersebut. Nah, karena hampir setengah lebih penduduk itu di wilayah barat, dan di sana aksesnya memang cukup mudah untuk ke Semarang. Dan yang pasti pada saat itu ya mungkin saya juga bahwa mencari universitas negeri, dan alhamdulillah terterima di Universitas di Ponorogo. Nah, kalau secara lain-lain mungkin kebetulan Pak ya, kebetulan sama-sama alumni Universitas di Ponorogo. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di Ponorogo, kobarkan di darat, kita bekerja keras. Baik, terakhir, ini kan kalau nanti selesai jabatan Pak Fairit ini kan usia masih muda, masih memungkinkan untuk ya kemana aja, berkarir di mana aja. Apakah sudah ada program atau sudah ada rencana? Ya, jadi Pak ya, itu memang sudah ya begini, kita pada saat menjalani karir Pak ya, pada saat itu tentunya kita sudah memiliki semacam blueprint lah, ataupun semacam blueprint untuk diri sendiri lah. Kalau saya sebenarnya lebih mengalir saja Pak, tetapi tentu apabila memang kita tetap, yang pertama adalah bagaimana untuk ikut andil Pak. Semangat untuk ikut andil membangun Kalimantan Tengah ini. Untuk kalau memang itu dipercayakan, tetapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, yang namanya untuk karir ini ya semaksimalnya kita sebaik-baiknya. Jadi kalau ya mengalir lah Pak ya, mengalir. Walaupun sebenarnya sudah ada Pak blueprintnya itu, tahapan jenjangnya kan Pak Bambang pasti lebih paham, tetapi saya mengalir saja dan tetap ingin berbuat lah masyarakat baik Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Itu tergantung nanti kitanya saja Pak ya dalam menjalani tanggung jawab tersebut lah. Yang unik ini kan rutenya itu kan pemilihan legislatif dulu, baru pilkada. Ya, oke. Kalau mengalir berarti ikut pileg dulu, nanti melihat kemungkinan di pilkada. Apakah seperti itu?
Nah itu Pak benar. Kebetulan saya ini juga salah satu menjadi ketua partai Pak, ya, menjadi ketua partai di Kota Palangkaraya. Ya akhirnya saya juga pada saat itu kerja keras yang pada pileg yang dulu tidak terpakai. Tetapi kalau saya enggak Pak, saya tetap tapi tetap memaksimalkan karena tanggung jawab saya sebagai ketua partai ya, terhadap pileg nanti akan datang. Ya tentu tetap akan mengusahakan karena sekarang di partai saya sendiri Pak kalau untuk mengusung pilkada itu sudah cukup kursinya, cukup. Maksudnya mengusung sendiri pun bisa, ya paling tidak mempertahankan itulah karena tanggung jawab saya sebagai ketua partai. Jadi saya tidak mungkin ke pileg dulu, enggak. Saya tetap konsentrasi di pilkada Bapak seperti itu. Tapi memang ada indikasi yang unik. Kalau calegnya kuat-kuat itu pileg-pilegnya bisa hasilnya lebih baik. Maka dari itu disusun dari sekarang Pak, dipersiapkan. Ya berjuang lah menurut seperti itu. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Fairid Naparin SE, Wali Kota Palangkaraya yang masih muda, karirnya masih jauh gitu ya. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi lebih tinggi, tidak hanya di Palangkaraya, mungkin bisa jadi Gubernur Kalimantan Tengah dan seterusnya lah. Kepada seluruh mungkin alumni Undip lah Bapak. Ya. Yang pertama kita harus bangga dulu Pak. Kita harus bangga sebagai alumni Universitas Diponegoro ini. Ya ternyata banyak alumni Universitas Diponegoro ini ikut andil dalam pembangunan yang negara kita ini. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah kita bangga sebagai alumni Universitas Diponegoro. Seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Fairid Naparin, Wali Kota Palangkaraya. Selamat bekerja dan yang lebih penting selamat berjuang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang.